Pagi semuanya, sekarang kita akan bertemu lagi di pembelajaran daring hari ini. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai sifat dari turunan fungsi. Nah, di sini fungsi yang akan kita pelajari untuk konsep turunannya adalah fungsi aljabar. Nah, jadi di sini supaya kalian nggak miskonsepsi, dalam turunan fungsi yang kita turunkan adalah pangkat dari variabel x-nya. Ya, nah jadi sifat dari turunan fungsi itu ada 3 di sini. Nah, di sini ketika fungsinya itu adalah sebuah konstanta. Contohnya, turunan dari fungsi x sama dengan 100. Jadi di sini fungsinya berbentuk konstanta atau bilangan tetap, sehingga turunan fungsinya adalah 0. Ya, kenapa 0? Karena di sini dia tidak punya variabel. Sesuai sifatnya, turunan fx sama dengan k itu udah pasti 0. Jadi berapapun nanti nilai fungsinya, pasti dia akan 0. Misalnya, fx sama dengan 8. Ya, turunan fungsinya ya pasti 0. Karena 8 ini nggak mempunyai variabel x yang bisa kita turunkan. Nah, sekarang untuk sifat turunan fungsi yang kedua, nah di sini kita punya fungsi x dengan x pangkat 10. Nah, jadi untuk turunan pertama dari fungsi x, ingat ya, kita menurunkan variabel dari menurunkan pangkat dari variabel x-nya. Nah, jadi kita turunkan dulu pangkatnya. Nah, sekarang dikali x pangkat 10 dikurang 1. Jadi dalam turunan fungsi itu, setiap kita menurunkan pangkat dari variabel x, pangkat yang sebelumnya itu harus kita kurangin 1. Itu udah pasti, harus dikurang 1. Nah, jadi variabel turunan dari fungsi x adalah 10 pangkat 10 x pangkat 9. Nah, untuk sifat yang ketiga, ketika fungsinya memiliki sebuah koefisien. Ya. Nah, jadi seperti ini contohnya, fungsi x dengan min 5 kali x pangkat 11. Jadi di sini variabel x-nya punya koefisien. Nah, jadi kalau turunan fungsinya kita bisa tuliskan seperti ini, ya. Nah, jadi kita turunin dulu nih pangkat x-nya. 11 dikali, karena dia punya koefisien, jadi 11-nya yang tadi kita turunin itu harus dikali sama koefisien x-nya. Dikali min 5. Dikali x pangkat 11 dikurang 1. Jadi, turunan pertama dari fungsi x adalah min 55 x pangkat 10. Nah, jadi penulisan dari turunan pertama itu adalah f aksen dalam kurung x. Jadi petiknya cuma sekali. Kalau turunan pertama petiknya, tanda petiknya cuma sekali. Jadi f aksen x itu dibaca turunan pertama fungsi x adalah min 55 x pangkat 10. Nah, untuk fungsi yang lainnya, nah kalau tadi kan fungsinya masih fungsi-fungsi sederhana ya. Nah, sekarang kita punya fungsi x yang susunan sukunya sudah lebih dari 1. Jadi ini suku pertama, suku kedua, dan suku ketiga. Nah, kalau kita mau menurunkan fungsi ini, kita turunkan dari masing-masing sukunya menggunakan sifat-sifat yang tadi tentunya ya. Jadi, turunan pertama fungsi x, kita bekerja dari suku yang pertama dulu. Nah, sekarang seperti biasa kita turunkan dulu 5 dikali, karena ini ada koefisien, jadi dikali 3 dikali x pangkat 5 dikurang 1. Nah, itu udah selesai tuh suku pertama. Sekarang kita beranjak ke suku yang kedua. Kita turunin lagi nih pangkatnya dulu.
min 2 dikali, karena dia punya koefisien ya, dikali 4 dikali X pangkat min 2 dikurang 1. Selalu itu ya. Setiap kita menurunkan pangkat dari variabel X, kita pasti harus kurangi dengan 1. Nah, suku kedua udah selesai. Sekarang suku ketiga. Nah, di sini turunan dari sebuah konstanta itu kan tadi kita sudah pelajari. Kalau kita menurunkan sebuah konstanta, pasti nanti jawabannya 0. Ya. Nah, sekarang f aksen X. Nah, sekarang tinggal kita selesaikan. 5 kali 3, 15. 5 kurang 1 berarti jadi X pangkat 4. Ditambah min 2 kali 4 itu min 8. X pangkat min 2 kurang 1 min 3. Nah, karena ini tambah 0, jadi nggak usah kita tulis lagi. Nah, sekarang f aksen X adalah 15 X pangkat 4. Nah, sekarang ini kita buka kurungnya. Min ketemu sama plus, jadi min 8 X pangkat min 3. Selesai. Ya, seperti ini cara menurunkan dari fungsi aljabar yang terdiri lebih dari satu suku. Nah, sekarang kita akan mempelajari turunan fungsi yang berbentuk perkalian. Nah, jadi di sini ada fungsi X dengan suku-sukunya adalah X plus 5 dikali X plus 5 ditambah 2X. Nah, di sini kita akan mempelajari turunan fungsi yang berbentuk perkalian. Nah, di sini kita punya fungsi X pangkat 5 ditambah 2X pangkat 4 dikali 3X pangkat min 6. Nah, untuk menyelesaikannya ada konsepnya khusus ya, konsep khusus untuk menyelesaikan bentuk seperti itu. Nah, jadi turunan fungsi X ya, turunan pertama dari fungsi X itu bisa kita tulis dengan U aksen dikali V ditambah U dikali V aksen. Nah, sekarang kita harus tentukan dulu yang jadi U-nya siapa, yang jadi V-nya siapa. Nah, di sini yang jadi U-nya adalah X pangkat 5 ditambah 2X pangkat 4. Nah, yang jadi V adalah 3X pangkat min 6. Nah, kita tulis dulu. U-nya tadi kita sudah tentukan, X pangkat 5 ditambah 2X pangkat 4. Nah, sekarang kalau ada U, pasti ada U aksen. Nah, sekarang U aksen artinya turunan pertama dari U. Nah, sekarang kita turunkan dulu. 5 dikali X pangkat 5 dikurang 1 ditambah 4 dikali 2 dikali X pangkat 4 dikurang 1. U aksen sama dengan 5 X pangkat 4 ditambah 8 X pangkat 3. Nah, sekarang kalau ada U pasti ada V. Nah, V-nya siapa? V-nya adalah 3 X pangkat min 6. Nah, sekarang V aksen artinya turunan pertama dari V. Nah, kita turunkan min 6 dikali 3 dikali X pangkat min 6 dikurang 1. V aksen sama dengan min 18 dikali X pangkat min 7. Nah, sekarang kita udah tahu, U aksen juga udah tahu, V juga sudah ada, V aksen juga sudah dapat nih. Nah, sekarang tinggal kita substitusi dengan konsep yang tadi kita sudah sepakati untuk kita gunakan menyelesaikan bentuk fungsi yang seperti ini ya. Nah, turunan pertama dari fungsi X
yang bentuknya seperti ini, kita gunakan konsep U aksen dikali V ditambah U dikali V aksen. Nah, turunan pertama dari fungsi X, kita substitusi. U aksennya siapa sih? U aksennya adalah 5X pangkat 4 ditambah 8X pangkat 3 dikali V-nya siapa? V-nya adalah 3X pangkat min 6 ditambah, nah sekarang U-nya siapa? U-nya adalah X pangkat 5 ditambah 2X pangkat 4 dikali V aksennya adalah min 18 X pangkat min 7. Nah sekarang V aksen, nah ini kita kali pelangi ya. Nah kita kalikan pelangi dari suku yang paling sedikit. Nah suku yang paling sedikit kan ini. Jadi 3X pangkat min 6 dikali 5X pangkat 4. Nanti ini juga kali ke sini ya. 3X pangkat min 6 dikali 5X pangkat 4 ditambah 3X pangkat min 6 dikali 8X pangkat 3. Nah sekarang ditambah. Nah ini juga sama, kita kalikan pelangi. Min 18 X pangkat min 7 dikali X pangkat 5 ditambah min 18 X pangkat min 7 dikali 2X pangkat 4. Nah udah. Nah sekarang turunan pertama dari fungsi X. Nah sekarang kita kaliin ya. Ingat kalau perkalian dalam bilangan pangkat itu nanti pangkatnya ditambah. Itu udah dapet di SMP kalau nggak salah. Jadi dibuka-buka lagi buku SMP-nya. Nah sekarang koefisien kali koefisien berarti 3 kali 15. 3 kali 5 adalah 15. X pangkat min 6 dikali X pangkat 4 berarti X pangkat, ingat min 6 tambah 4, min 6 tambah 4 jadi min 2. Nah sekarang ditambah 3 dikali 8 itu dapatnya 24. Nah sekarang X pangkat min 6 dikali X pangkat 3. Ingat, perkalian dari bilangan berpangkat, pangkatnya ditambah. Jadi min 6 tambah 3 itu kita dapat X pangkat min 3. Nah, sekarang ditambah min 18 dikali 1. Sebenarnya di sini ada 1 ya, tapi tidak tertuliskan atau tidak muncul ya. Jadi min 18 dikali 1 dapatnya min 18. X pangkat min 7 dikali X pangkat 5. Berarti X pangkat min 2. Nah sekarang ditambah min 18 dikali 2. Berarti dapatnya min 36. X pangkat min 7 dikali X pangkat 4 itu dapatnya X pangkat min 3. Nah sekarang F aksen X sama dengan, nah turunan pertama dari fungsi X 15 X pangkat min 2 ditambah 24 X pangkat min 3 dikurang, karena ini ada minnya ya, jadi kita buka kurungnya, min 18 pangkat
min 18 X pangkat min 2 dikurang 36 X pangkat min 3. Ya, turunan pertama dari fungsi X kita bisa selesaikan dari suku yang memiliki variabel dengan pangkat yang sama. Jadi kalau sukunya sejenis bisa kita selesaikan perhitungannya. Nah, di sini ada nih suku-sukunya yang sejenis, artinya dia mempunyai variabel dan pangkat yang sama. Nah, seperti yang ini, 15x pangkat min 2 sama min 18x pangkat min 2. Ini kan dia suku sejenis nih, jadi kita bisa selesaikan min 15x pangkat min 2 dikurang min 18x pangkat min 2. Sehingga 15 dikurang 18 kita dapat min 3x pangkat min 2. Nah, sekarang suku sejenis yang lainnya adalah 24x pangkat min 3 dengan min 36x pangkat min 3. Nah, di sini 24 dikurang 36. Kita dapat min 12 X pangkat min 3. Nah, jadi hasil dari turunan pertama fungsi X adalah min 3X pangkat min 2 dikurang 12X pangkat min 3. Nah, ini dia. Ibu akan tuliskan bentuk final dari turunan pertamanya adalah min 3X pangkat min 2 dikurang 12X pangkat min 3. Nah, jadi ini dia bentuk finalnya dari turunan pertama untuk fungsi X pangkat 5 ditambah 2X pangkat 4 dikali 3X pangkat min 6. Nah, untuk bentuk turunan fungsi selanjutnya adalah fungsi yang berbentuk pembagian. Nah, ketika kita memiliki fungsi yang berbentuk U per V, maka penyelesaiannya adalah dengan mengalihkan turunan pertama dari U dengan V dikurang U dikali dengan turunan pertama V dibagi dengan V pangkat 2. Nah, sekarang untuk fungsi yang selanjutnya, kita memiliki fungsi yang berbentuk 3x plus 1 per 2x min 3. Nah, di sini yang menjadi U-nya adalah 3x plus 1, yang menjadi V-nya adalah 2x min 3. Lalu, kita bisa tulis U sama dengan 3x plus 1. Nah, sekarang untuk turunan pertama dari U adalah kita turunkan ya masing-masing sukunya. Nah, di sini X-nya itu pangkat 1. Jadi, turunan pertamanya adalah 1 dikali 3 dikali X pangkat 1 kurang 1 ditambah. Nah, turunan pertama dari 1, kita masih ingat ya, 1 itu adalah konstanta. Jadi, turunan pertamanya adalah 0. Lalu, U aksen sama dengan 1 dikali 3 itu dapat 3. X pangkat 1 kurang 1 itu dapat X pangkat 0. Nah, ditambah sama 0. 0 ini nggak usah kita tulis lagi, karena nilainya sudah tidak ada. Jadi, kita cukup tulis 3X pangkat 0-nya aja. Nah, lalu, untuk turunan selanjutnya adalah U aksen sama dengan, nah, kita bisa lihat ya, X pangkat 0 itu adalah 1. Kenapa? Karena setiap apapun yang dipangkatkan dengan 0 itu akan menghasilkan 1. Nah, jadi kita rubah bentuknya 3 kali 1. U aksen sama dengan 3 kali 1 adalah 3. Jadi turunan pertama dari U adalah 3. Nah, sekarang kita cari turunan dari V. Nah, V itu nilainya 2X min 3. Lalu V aksen itu kita bisa cari dengan menurunkan masing-masing sukunya. Nah, kita lihat di sini X-nya adalah pangkat 1. Ya, karena dia tidak ditulis pangkatnya. Jadi, untuk otomatis itu adalah pangkat 1. Jadi, turunan pertama dari 2X adalah 1 dikali 2 dikali X 1 kurang 1. Dikurang, nah turunan dari 3 itu adalah konstanta. Jadi, turunan sebuah konstanta itu udah pasti 0. Jadi, turunan dari 3 adalah 0.
Nah, V aksen sama dengan 1 kali 2 itu 2, X pangkat 1 kurang 1 itu jadi X pangkat 0. Nah, sekarang min 0. Ini nggak usah kita tulis lagi, karena nilainya sudah tidak ada ya. Jadi V aksen adalah 2 dikali 1. Kenapa 1? Karena X pangkat 0 itu adalah 1. V aksen sama dengan 2. Nah, sekarang kita udah tahu nih nilai dari U aksen dan V aksen. Sekarang kita bisa tulis turunan pertama dari fungsi X adalah, kita tulis dulu ya konsepnya, U aksen dikali dengan V dikurang U dikali V aksen per V pangkat 2. Bisa substitusikan nilai U aksen, nilai V, nilai U, dan nilai V aksen ke dalam konsep ini ya. Nah, sekarang kita tulis F aksen X sama dengan U aksen itu adalah 3. Jadi tinggal kita ganti jadi 3 dikali V-nya siapa? V-nya 2X min 3. 2X min 3 dikurang ya, dikurang U. U-nya siapa? U-nya adalah 3X plus 1. 3X plus 1 dikali V aksen. V aksennya adalah 2 per 2X min 3 pangkat 2. Nah, sekarang untuk nilai F aksen kita bisa kalikan dulu ya masing-masing sukunya. 3 dikali 2X itu dapatnya 6X ya. 3 dikali min 3 itu dapatnya min 9. Nah, tanda kurungnya itu masih kita pakai karena di sini kita menemukan operasi tandanya menggunakan tanda pengurangan. Jadi, tanda pengurangan itu sangat sensitif sekali, sehingga supaya tidak merusak nilainya atau tidak merubah nilainya, kita masih pakai kurung ya. Nah, sekarang kita kalikan 2 dikali 3X itu dapat 6X. 2 dikali 1 itu dapat plus 2 per 2X min 3 pangkat 2. Nah, sekarang F aksen sama dengan, nah sekarang F aksennya kita tinggal buka kurungnya sekarang ya. Sekarang baru boleh kita buka kurungnya supaya nanti kita bisa lihat mana sih yang bisa kita tambah atau kurang. Nah, yang di sini tentu nilainya tidak akan berubah ya. Jadi kita tetap tulis 6X min 9. Nah, kalau untuk bentuk yang di belakangnya tentu dia akan berubah tandanya. Ya, kenapa? Karena di sini ketika kurungnya dibuka, otomatis tanda negatifnya akan bertemu suku-suku yang lain yang ada di dalam kurung ini ya. Nah, sekarang ibaratkan min ini kita kalikan ke dalam ya. Jadi min dikali 6X itu dapatnya min 6X. Min dikali plus 2 itu dapatnya min 2. Nah, jadi ketika kita buka kurungnya, otomatis tanda negatif ini akan mempengaruhi tanda dari suku-suku yang di dalamnya. Dibagi 2X min 3 pangkat 2. F aksen. Nah, sekarang kita lihat mana yang bisa kita proses. Ya, mana sih yang bisa kita tambah, mana juga yang kita bisa kurang, ya. 6X ternyata ada kawannya nih, 6X sama 6X, tapi dia ditambah atau dikurang? Kita lihat. 6X dikurang 6X berarti habis ya. Kita nggak usah tulis lagi karena hasilnya 0. Nah, sekarang tinggal kita lihat min 9 min 2 ya, ternyata itu jadi min 11.
Nah, untuk yang di bawahnya boleh tidak kita selesaikan ya. Nah, 2x min 3 pangkat 2 ya. Nah, jadi kalau ditanya hasil dari f aksen x itu nilainya adalah min 11 per 2x min 3 pangkat 2. Nah, mudah bukan? Kalian bisa coba di rumah ya.